Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita lanjutkan renungan tema besar kita pada minggu ini, yaitu apakah Allah lebih dari satu? Nah, kekasih Tuhan, hanya ada satu Allah, Allah yang sejati dan Allah yang hidup. Nah, kekasih Tuhan, sepanjang sejarah manusia telah menyembah ciptaan-ciptaan Allah daripada menyembah Allah sendiri. Nah, seringkali manusia membuat patung-patung kecil dari emas atau perak atau dari kayu untuk menggambarkan Allah yang mereka sembah. Nah, patung-patung itu disebut berhala. Nah, pada zaman Perjanjian Lama, hampir semua orang di dunia menyembah berhala. Dan sangat jelas kalau kita baca Alkitab, di sana sangat jelas ada banyak berhala-berhala yang disembah baik orang Israel maupun orang-orang yang bukan Israel. Nah, kekasih Tuhan, Allah telah memisahkan bangsa Israel sebagai umatnya yang harus menyembah Allah dan tidak pernah boleh menyembah berhala-berhala bangsa-bangsa lain. Nah, di dalam Mazmur 115 membandingkan Allah Israel dengan berhala-berhala bangsa-bangsa lain. Nah, mari kita baca di dalam Mazmur tadi. Mazmur 115 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Allah, bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah kita di sorga, yang melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium. Mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba. Mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan. Dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Kekasih Tuhan, di dalam ayat-ayat ini sudah sangat jelas. Orang yang menyembah berhala berkata, di manakah Allah kita? Tetapi kita yang menyembah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengatakan bahwa Allah kita di sorga. Ia melakukan apa yang dikehendakinya di dalam ayat yang ketiga. Dan juga di dalam ayat yang keempat dan seterusnya, kita bisa tahu Allah buatan manusia seperti apa. Dikatakan punya mulut tetapi tidak bisa berkata-kata. Punya telinga tetapi tidak dapat mendengar. Punya tangan tetapi tidak dapat meraba-raba. Seperti itulah berhala-berhala yang disembah oleh sebagian besar manusia yang ada di dunia ini. Mereka tidak tahu Allah mereka ada di mana. Dan Allah mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti yang dikatakan oleh ayat di dalam Mazmur 115 ini. Nah, kekasih Tuhan, Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus sudah sangat jelas. Allah kita esa, Allah kita hanya satu, tinggal di sorga, dan Allah kita melakukan apa yang dikehendakinya. Tidak seperti berhala-berhala yang tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, kekasih Tuhan, kita harus bersyukur karena Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang hidup tinggal di sorga dan mampu melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendaknya bagi kita. Tidak seperti berhala-berhala yang tidak berdaya dan tidak bisa melakukan segala sesuatu. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita naikkan syukur kepada Tuhan karena Allah kita hidup dan mampu melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.